يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini regulasi yang dibuat tujuannya adalah untuk mengatur manusia agar tidak terjadi kepadatan di satu titik dalam satu momentum. Sehingga diatur siapa yang berkesempatan untuk berhaji. Pemerintah Saudi telah mengatur setiap 1.000 muslim di sebuah negara memiliki jatah 1 jamaah haji di setiap tahunnya. Maka Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim kisaran 240 juta, jatahnya adalah sekitar 240.000, bertambah dan berkurang. Dari 240.000 itu pemerintah membaginya. Ada jatah reguler yang dikelola oleh pemerintah 92% dan 8% dikelola oleh swasta, itu yang disebut ONH+. Yang 92% ini yang reguler, antriannya variatif. Paling singkat Sulawesi Utara, kisaran 18 tahun. Paling lambat Kalimantan Selatan, di atas 30 tahun. Tetapi tidak usah khawatir, itu antrian normalnya. Untuk orang-orang yang sepuh, kolom antriannya berbeda. Maka ada yang dia baru antri 5 tahun sudah berangkat. Saya punya tetangga daftar di 2020, tahun ini berangkat. Karena apa? Karena kolom usia yang lanjut itu berbeda. Jadi bisa berangkat lebih cepat. Minimal kita mendaftar di usia 12 tahun. Artinya kita menyetorkan dana 25 juta menunggu antrian, nggak tahu kapan berangkat. Belum banyak yang nyalip antrian. Ya, itu banyak sekali terjadi, transaksional ya. Nyalip antrian. Bersabar. Walhasil membutuhkan dana yang tidak sedikit. Secara akal, logika, berangkat haji itu mengurangi kantong kita. Secara logika kita nih mengurangi kantong karena kita mengeluarkan dana. Tapi Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa al jannah. Kata Nabi, ikutilah haji dan umrah karena keduanya itu menafikan kefakiran, menghilangkan kefakiran. Kita ini selalu berpikir bahwa rizki itu, harta itu akan terkumpul di saat kita bekerja, itu saja sebabnya. Padahal sebab mendapatkan rezeki itu tidak hanya bekerja saja. Contohnya silaturahim, itu sebab mendatangkan rezeki. Yang punya rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebab-sebab untuk rezeki itu diberikan kepada kita. Salah satu caranya bekerja, berikhtiar. Cara yang lainnya apa? Silaturahim. Ya, Nabi bersabda yang maknanya siapa yang Allah ingin lapangkan rezekinya, kemudian Allah panjangkan usianya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. Berarti silaturahim itu salah satu sebab untuk mendatangkan rezeki. Haji sama. Karena Nabi bersabda tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena keduanya menafikan kefakiran. Kita mengeluarkan uang, iya, tapi itu sebab hilangnya kefakiran atas diri kita. Makanya enggak ada istilahnya orang berangkat haji pulang jatuh miskin, tuh enggak ada. Tapi malah justru kemudahan demi kemudahan dia dapatkan dalam mengais rezeki. Artinya apa? Sebab untuk mendatangkan rezeki. Ya, sebab untuk mendatangkan rezeki. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Jadi keutamaan-keutamaan itu yang Allah berikan ganjarannya di dunia sesuatu yang boleh kita harapkan, tetapi tidak boleh dijadikan tujuan utama. Haji itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama. Kenapa haji? Pengen dapat uang? Nah, nggak boleh. Ya, itu boleh dijadikan tujuan berikutnya, karena itu ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah, dan juga dia menggugurkan tidak hanya kefakiran tetapi dosa, seperti pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan yang setimpal untuk yang hajinya, haji mabrur, kecuali surga.
Kemudian orang yang berhaji ini adalah dhaifullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sering dengar mungkin orang berhaji pulang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabu wa sa'aluhu fa a'tahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, jamaah haji dan jamaah umrah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah, undangan-undangan Allah. Da'ahum fa ajabu wa sa'aluhu fa a'tahum. Mereka diundang oleh Allah. Mereka penuhi undangan Allah, maka saat mereka berdoa, Allah kabulkan permintaan mereka. Jangankan Allah yang memiliki segalanya, Bapak Ibu sekalian, kita saja kalau mengundang seseorang datang ke rumah kita, kemudian orang tersebut meminta sesuatu dari makanan atau minuman, kira-kira kita akan berikhtiar untuk memenuhi keinginannya tidak? Pasti. Walaupun harus berhutang ke warung tetangga dulu, gak masalah. Ketika kita mengundang seseorang, fadhol datang ke rumah saya, kemudian dia begitu datang, kita suguhkan dia air putih, dia bilang, ada teh manis gak? Di rumah kita gulanya habis, tehnya ada. Kira-kira kita bakal bilang nggak ada, atau kita akan berikhtiar cari, beli keluar. Pasti kita akan beli. Kenapa? Dia saya undang, dia minta teh manis, mata tidak saya penuhi permintaannya. Kita manusia yang fakir, yang miskin, akan berusaha untuk memenuhi keinginan tamu kita sebagai bentuk penghargaan karena dia sudah mau memenuhi undangan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita. Tamunya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ahum fa ajabu. Allah undang mereka, mereka datang penuhi panggilan Allah. Wa sa'aluhu fa a'tahum. Maka setiap mereka meminta, Allah akan kabulkan permintaan mereka. Mustajab. Doanya mustajab. Maka setelah kita tahu begitu banyak keutamaan yang tidak bisa kita sebutkan semuanya dari pelaksanaan ibadah haji, aneh kalau ada seorang muslim yang tidak menjadikan haji ini sebagai prioritas. Padahal kalau kita baca fatwanya para ulama, apa yang harus didahulukan? Apakah kita mendahulukan untuk membeli rumah atau berhaji? Para ulama menjawab haji. Apakah membeli kendaraan atau berhaji? Jawabannya haji. Hanya menikah saja yang boleh didahulukan dari berhaji. Nah sekarang yang datang bawa mobil semua nih sudah berhaji atau belum? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Yang sekarang pulang ke rumahnya masing-masing, sudah punya rumah, sudah haji belum? Jangan nanti ketika wafat mengatakan saya nggak punya uang. Haji mahal 60 juta haji pemerintah. Rumah Anda 1 miliar. Rumah Anda 500 juta. Kenapa tidak dijual, beli yang 400 juta, 100 jutanya pergi berhaji? Antriannya lama. Kalau nunggu nggak mungkin diketok sama Kemenak, Pak haji Pak, mungkin nggak? Susah. Kita harus mendaftar, tunggu nggak masalah. Kita mampunya yang reguler, daftarkan, sabar nunggu sampai Allah berikan kemudahan. Ikhtiar, doa. Ini niat tapi nggak pernah berdoa. Doa saja nggak pernah dia lakukan. Jangankan nabung, doa pun nggak pernah dia berdoa. Coba kalau kita berdoa, Allah akan berikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Saya punya kakak ipar kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Beliau datang ke pameran buku di JCC Senayan. Yang mengadakannya adalah Kedutaan Saudi Arabia. Datang, lihat pameran buku. Tiba-tiba yang datang itu ketika masuk itu diminta nama, data diri. Ternyata tidak ada bayar uang masuk, free, gratis. Ternyata sama Kedutaan Saudi, nama-nama itu diundi. Diambil 10 orang. Dan kakak saya termasuk, kakak ipar termasuk yang dari 10 orang tersebut. Apa hadiah untuk 10 orang ini? Diberangkatkan haji tahun itu gratis. Semuanya. Dari visa, hotel, tenda, semuanya. Menjadi tamu dari kedutaan. Bisa gak seperti itu? Bisa. Wah, berarti besok ke pameran buku, Pak. Ikhwah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sudah tahu keutamaannya. Niatkan berdoa, berikhtiar. Semasa saya kecil ada penjual tahu keliling
di kota kecil saya di Sukabumi. Saya kaget, ada yang ngirim link berita di salah satu media nasional beberapa tahun lalu, tukang tahu naik haji. Tukang tahu tersebut tuh yang sering saya lihat depan sekolah SD saya, depan pom bensin. Dia jualan tahu keliling, berangkat haji. Kenapa? Dia nabung, ikhtiar dia. Jalannya banyak. Harta itu bisa datang tiba-tiba, kesempatan itu bisa datang tiba-tiba. Satu hal yang tidak bisa datang tiba-tiba. Apa itu? Ilmu tentang berhaji. Maka kenapa tema kita ini tidak hanya membahas keutamaan haji, tapi juga membahas fikih ringkas haji. Mengapa? Karena banyak justru orang yang berangkat berhaji, dia tidak belajar apa itu haji. Hanya mengandalkan manasik yang diberikan oleh travelnya. Manasik travel itu NH Plus rata-rata 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat datang itu registrasi, pengenalan, sambutan pemilik travelnya, sambutan ustadz pembimbingnya, kesehatannya. Hari kedua baru ke fikihnya, fikihnya pun ala kadar. Hari ketiga sudah perpisahan, selesai. Kemudian dia mau berhaji. Dia nabung 10 tahun, harta dia tabung, prosesnya 10 tahun, tapi ilmu dia cuma mengandalkan di 3 hari ini. 3 hari ini. Ada bahkan yang berangkat tidak belajar sama sekali, dan itu sering ditemukan. Berapa kali kita temukan di Masjidil Haram, orang ketika datang di Masjidil Haram dia nanya, saya mau sa'i mulainya dari mana? Itu paling banyak yang seperti itu orang-orang Arab. Mau sa'i mulainya dari mana? Dari sofa atau dari marwah? Dari sofa. Sofanya di sebelah mana? Apa yang harus saya baca? Dia belajar di mana? Di tempat pelaksanaan. Itu tidak sedikit. Jamaah haji Indonesia karena dibimbing biasanya itu mengandalkan pembimbing. Akhirnya ketika terpisah dari rombongan dia nggak tahu. Atau kadang pembimbing manusia, kadang khilaf dan keliru. Akhirnya dia salah dalam beribadah. Ada kejadian salah satu rombongan ini yang menceritakan kepada kami, salah satu jamaah yang dia pernah melaksanakan ibadah haji. Dia berangkat dengan salah satu KBIH, berangkat melaksanakan ibadah haji. Dia sebelum berangkat haji dia belajar, baca. Ini manfaatnya belajar Bapak Ibu. Dia baca buku haji yang ditulis oleh Syekh Ustadz Yazid rahimahullah. Kemudian dia ikut salah satu KBIH. Setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah, nanti akan tahu nih tawaf ifadah itu apa. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, pembimbingnya mengatakan kita kembali ke tempat tinggal kita. Kemudian si ibu ini bersikukuh mengatakan saya mau sa'i haji. Dalam pelaksanaan haji setelah tawaf ifadah ada sa'i haji. Saya mau sa'i haji. Kata pembimbingnya tidak ada sa'i setelah tawaf ifadah. Kita kembali ke tempat tinggal. Dia bersikukuh memisahkan diri dari rombongan. Suaminya mau tidak mau akhirnya mendampingi si istri. Mereka melaksanakan sa'i haji. Rombongan yang lain, satu rombongan tidak ada yang melaksanakan sa'i haji. Padahal sa'i haji ini apa? Rukun di dalam haji. Artinya seseorang kalau tidak sa'i haji tidak sah hajinya, apapun alasannya. Nggak ada alasan saya nggak tahu, nggak ada. Maka para ulama ketika ditanya bagaimana hal kondisi orang yang lupa melaksanakan sa'i haji, dia harus kembali ke kota Makkah untuk melaksanakan sa'i haji. Jika dia berniat umroh, dia tidak boleh saat melewati miqat berniat umroh terlebih dahulu. Datang dengan pakaian biasanya melaksanakan sa'i. Baru jika dia setelah itu mau umroh, dia keluar dari tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh. Itu hukumnya. Terus mayoritas dari mereka mungkin kesempatan untuk datang kembali ke Mekah nggak ada. Bayangkan. Karena apa? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Ibu tersebut mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca. Sehingga dia melaksanakan rukun secara sempurna. Maka itulah pentingnya belajar. Bapak Ibu bisa berangkat tiba-tiba karena satu dan lain hal. Mungkin di antara Bapak Ibu seorang guru diberangkatkan muridnya, orang tua diberangkatkan anaknya, anak diberangkatkan orang tuanya. Tetapi ilmu tidak bisa ditransfer tiba-tiba. Dia perlu proses. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas. Semoga ketika Bapak Ibu mempelajari secara ringkas ada ketertarikan untuk mempelajari tentang haji ini secara lebih mendalam. Sehingga jika nantinya waktunya telah tiba Bapak Ibu untuk berangkat ke Baitullah melaksanakan haji, ilmu itu sudah ada, tinggal pengamalan dan praktek. Siap insya Allah ya? Siap. Masih segar nih? Baik, lanjut.
Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat sah haji. Apa itu syarat sah haji? Syarat sah haji itu yang mana seseorang jika melaksanakannya baru yang pertama adalah syarat syarat sah haji itu apa? Syarat sah haji itu yang mana jika seseorang melaksanakannya sah hajinya. Kalau syarat wajib itu yang mana jika seseorang terpenuhi syarat-syarat tersebut barulah ada kewajiban bagi dia untuk berhaji. Kita bahas syarat wajib dulu. Yang pertama adalah Islam. Seorang Islam ketika dia seorang muslim wajib bagi dia untuk berhaji. Kalau dia tidak muslim wajib gak bagi dia untuk berhaji? Tidak wajib bagi dia untuk berhaji. Maka syarat yang pertama apa? Islam. Yang kedua adalah berakal. Jadi kalau ada orang yang gila, wajib gak bagi dia berhaji? Tidak. Orang yang berakal wajib bagi dia untuk berhaji. Wajib bagi dia untuk berhaji. Kalau ada anak kecil, dia belum, wajib gak bagi dia untuk berhaji anak kecil? Wajib tidak? Tidak wajib bagi dia untuk berhaji. Bedakan antara syarat wajib dan syarat sah ya. Ini kita syarat wajib dulu. Anak kecil jika dia sudah balik wajib gak bagi dia untuk berhaji? Wajib. Orang gila kalau dia sudah sadar ketika dia sudah berakal wajib gak bagi dia untuk berhaji? Wajib. Anak kecil kalau dia belum balik tapi dia berhaji, sah tidak hajinya? Sah bagi dia haji. Berarti nanti ketika balik perlu gak bagi dia untuk berhaji lagi? Perlu. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan kewajiban. Dia haji di saat kecil itu sunnah bagi dia pahalanya, belum menggugurkan kewajibannya. Jadi anak kecil kalau berhaji sah hajinya, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya karena dia melaksanakannya sebelum balik. Yang keempat adalah merdeka. Jadi kalau hamba sahaya wajib gak untuk dia berhaji? Tidak. Kalau merdeka baru wajib dia untuk berhaji. Yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan. Jadi orang yang tidak mampu wajib gak untuk berhaji? Gak wajib. Gak ada, wajib gak? Gak wajib. Sakit, terbaring di tempat tidur, wajib gak? Tidak wajib. Ada regulasi seperti sekarang, sehingga misalkan dia sulit harus menunggu, maka jika dia wafat sebelum masa tunggunya itu tiba untuk berhaji, dosa gak dia? Tidak, karena ada regulasi di sini. Dia tidak mampu untuk berhaji tanpa memenuhi regulasi tersebut. Kesehatan, keamanan, ini adalah yang disebut dengan istita'ah, kemampuan. Ditambah untuk wanita adanya mahram. Jadi selama wanita tidak memiliki mahram, wajib gak bagi dia untuk berhaji? Tidak wajib. Tapi jika dia mau berhaji, boleh atau tidak? Pembahasan lain. Ada ulama yang membolehkan jika dia safarnya ini, hajinya ini haji pertama, haji wajib. Jika tanpa mahram, jika dianggap rombongannya aman. Tapi wajib gak bagi dia? Nggak wajib sebetulnya. Sebetulnya belum wajib bagi dia. Tapi jika ini adalah haji pertama, sebagian ulama memberikan keringanan bagi dia untuk berhaji. Ini yang disebut syarat wajib. Yang pertama Islam, artinya kalau dia muslim dia wajib. Yang ketiga apa? Berakal. Yang ketiga, yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu atau istita'ah. Sekarang kita tanya diri masing-masing. Bapak ibu muslim? Berakal? Berakal. Baligh? Baligh. Kemudian hamba sahaya bukan? Bukan, orang merdeka. Sudah mampu? Berarti sudah wajib belum nih sekarang haji? Wajib. Artinya kalau tidak melangkahkan kaki berdosa, tidak berhaji, berdosa. Jika memenuhi syarat wajib ini kemudian tidak menempuh cara untuk ke sana, berdosa. Mampu finansialnya ada, beli mobil bisa, beli rumah bisa, tapi nggak berhaji, hati-hati. Sudah wajib. Maka jika tidak melakukannya berdosa.
Ada yang disebut dengan syarat sah. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Syarat sah itu yang pertama Islam. Jadi kalau kafir berhaji sah nggak? Nggak sah. Mau dia berhaji sebelum masuk Islam tidak sah haji dia. Berakal, artinya kalau orang gila berhaji sah tidak hajinya? Tidak sah. Jadi jangan misalkan kita punya saudara, dia hilang ingatannya, dibawa berhaji, sayang, mendingan bawa siapa? Bawa yang berakal untuk berhaji, untuk menggugurkan kewajibannya. Jadi syarat sahnya berakal. Yang ketiga adalah miqat zamani. Dia harus berhaji di waktu yang ditentukan, di bulan-bulan haji. Apa itu bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan haji. Dia tidak boleh berhaji tidak di 3 bulan ini. Walaupun inti dari pelaksanaan ibadah haji itu di bulan apa? Dzulhijjah. Tetapi rangkaian haji bisa dilakukan dari mulai bulan Syawal. Artinya kalau ada orang berangkat ke miqat, kemudian dia bilang labbaik Allahumma hajjan, dia mau melaksanakan haji ifrad misalkan. Itu kalau bukan di bulan Syawal nggak bisa. Dia harus melaksanakannya di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Jangan misalkan nanti Bapak Ibu bilang ini daripada setahun cuma 2 juta, kita buat setahun 8 juta. Kita bagi 4 sesi aja. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 2 juta orang. Nanti Muharram, Safar, Rabiul Awal 2 juta. Kan jadi semua kebagian untuk berhaji. Bisa tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan pada waktu yang ditentukan. Kemudian juga syarat sahnya itu harus di tempat yang ditentukan. Jadi saat dia wukuf ya harus di Arafah. Saat dia tawaf harus di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Nggak bisa dia melaksanakan rangkaian dari ibadah haji itu bukan pada tempatnya, di tempat-tempat yang merupakan bagian daripada rukun-rukun haji tersebut. Dia nggak bisa wukuf di Arafah penuh, saya mau di hotel saja, lebih nyaman, lebih khusyuk saya doanya. Di sana panas, desak-desakan. Sah tidak hajinya? Tidak sah. Di Masjidil Haram penuh padat. Saya nggak mau tawaf di Masjidil Haram, saya mau pakai mobil saja. Kan depan Masjidil Haram banyak jalan tuh. Di Mekah itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 sampai ring 5. Saya mau di ring 1 aja kelilingin Masjidil Haram dari luar pakai mobil. Enak dingin pakai AC. Nggak mau padat-padatan. Sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Ini yang disebut syarat sah. Jadi syarat sah itu Islam, berakal, sesuai pada waktu yang ditentukan dan pada tempat yang ditentukan. Enggak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Baik. Selanjutnya adalah arkanul haji, rukun-rukun haji. Seseorang kalau mau berhaji, rukun ini harus dilaksanakan. Apapun alasannya nggak bisa dilepaskan. Lupa, sakit, tidak tahu, ini tidak bisa menjadi alasan seseorang meninggalkan rukun haji. Tetap hajinya tidak sah. Oleh sebab itu, di antara rukun haji itu wukuf di Arafah. Saat wukuf itu, banyak sekali ambulan-ambulan yang berdatangan ke Arafah dari rumah sakit. Kenapa? Karena rukun haji salah satunya wukuf di mana? Di Arafah. Kalau si jamaah ini tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Maka walaupun sakit itu banyak. Ambulan-ambulan itu berdatangan ke Arafah di waktu wukuf. Dibawa si pasien ini yang sakit ini dari rumah sakit ke Arafah untuk menggugurkan rukun hajinya. Jadi nggak ada istilah lupa, nggak ada istilah sakit, tidak ada istilah nggak tahu. Tidak melaksanakan rukun berarti hajinya tidak sah. Yang pertama rukun haji adalah ihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram ini beda dengan pakai baju ihram. Ihram ini berkaitan dengan niat masuk di dalam nusuk. Niat masuk di dalam manasik haji. Jadi niat di dalam masuk manasik haji. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Dan niat ini dalam pelaksanaan haji disunnahkan untuk dilafadzkan. Sama seperti umrah. Jadi mengucapkan labbaik Allahumma hajjan dalam haji. Jika dia hajinya haji ifrad, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan jika dia hajinya adalah haji qiran, atau labbaik Allahumma umratan di awal dan kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah labbaik Allahumma hajjan jika dia hajinya haji
tamattu. Nanti akan kita jelaskan apa bedanya ifrad, qiran dan tamattu. Artinya apa? Niat itu harus ada dalam hati saat dia berhaji, disunnahkan untuk dilafadzkan. Jadi tidak sah kalau seseorang tidak berniat. Di Arafah dia ada, di Mina dia ada, tapi dia tidak berniat berhaji. Sah tidak hajinya? Enggak sah. Misalkan dia driver bis, pasti itu dia nganterin jamaah ke Mina, dia nganterin jamaah ke Arafah, tapi dia nggak niat haji. Apakah tertulis bagi dia haji? Enggak. Yang sangat disayangkan itu banyak petugas haji yang dia nggak berhaji. Ya. Bahkan saya pernah ketemu ada orang berangkat di musim haji nggak berhaji, tidak berhaji. Ada salah seorang dari Banten, dia menjuluki dirinya adalah mangku bumi, jadi bumi di atas pangkuan. Itu julukan yang dia akui sendiri. Jadi datang, kami bertemu dengannya itu di tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah. Dia datang ke Mekah. Tanggal 10, 11, 12 ada di Mina, nggak berhaji. Sayang tidak seperti ini? Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Orang bercita-cita ini sudah sampai sana tidak berhaji. Ya, tidak berhaji. Alasannya dia dapat tugas khusus untuk mendoakan kaum muslimin orang Indonesia semua di depan Ka'bah. Subhanallah. Banyak khurafat seperti itu di Indonesia ini, terbawa sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Dan itu sesuatu yang mengagetkan, dan anehnya banyak orang yang percaya. Sampai akhirnya ketika orang tersebut tidak bisa pulang karena tidak mendapatkan, jadi dia berangkat dengan namanya visa amil, visa pekerja, itu harus ada stamp keluar masuk, disebutnya khuruj audah. Dia datang ke bandara, itu stampnya belum ada, balik lagi ke hotel. Besoknya berangkat lagi, balik lagi, 3 kali balik. Akhirnya yang lain mengatakan apa? Gimana mau mangku bumi, mau keluar Saudi aja susah. Ya, gimana mau mangku bumi, mau keluar Saudi saja susah. Itu adalah pelajaran penting. Jadi yang pertama niat, harus niat. Ya, niat itu harus ada dalam hati dan disunahkan untuk dilafadzkan. Yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini waliyatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat ke-29. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari-hari tasyrik. Yang mana tawaf ifadah ini tawafnya sama tata caranya, 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad. Yang jadi pembeda adalah dalam tawaf ifadah itu pundaknya tidak dibuka. Jadi pundak dibuka bagi laki-laki itu hanya berlaku dalam tawaf qudum, tawaf saat kedatangan. Tawaf ifadah pundaknya ditutup seperti biasa. Dan ini dilaksanakan berputar sebanyak 7 putaran setelah jamaah meninggalkan Muzdalifah. Jadi jamaah itu dia meninggalkan Muzdalifah di tanggal 10 Dzulhijjah di waktu pagi setelah terbitnya matahari. Biasanya mereka mulai berjalan. Mereka boleh memilih apakah ke Mina dulu untuk melempar Jumratul Aqabah atau dia ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah. Ini rukun haji. Dicatat dulu, nanti urutannya akan lebih paham di akhir ketika kita bahas secara sistematis. Tawaf ifadah ini rukun haji. Kemudian apalagi rukun haji? Sa'i haji. Sa'i haji ini beda dengan sa'i umrah. Sa'i haji dilaksanakan setelah pelaksanaan tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, atau setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf qudum, boleh memilih bagi mereka yang melaksanakan haji qiran dan haji ifrad. Jadi kalau haji qiran dan haji ifrad, mereka sa'i hajinya boleh milih apakah setelah tawaf qudum, tawaf kedatangan, atau setelah tawaf ifadah. Tetapi bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, sa'i haji ini mereka laksanakan setelah tawaf ifadah. Nggak ada pilihan kedua. Jelas? Jadi kalau dia hajinya haji ifrad atau haji qiran, dia boleh milih sa'i hajinya apakah saat tawaf pertama, tawaf qudum, atau setelah tawaf ifadah.
Tapi jika dia hajinya haji tamattu, sa'i haji itu hanya dia bisa laksanakan setelah tawaf ifadah. Kenapa? Karena setelah tawaf di pertama itu, tawafnya itu bukan tawaf qudum bagi dia, tetapi mencakup tawaf umroh. Dan sa'i yang dilaksanakan setelahnya adalah sa'i umroh. Saya yakin pusing. Apa? Ini Pak, tema haji ini bahasan yang dulu kalau belum praktek itu yang paling saya pusingkan ini. Nggak ngerti-ngerti, betul. Tidak sulit untuk difahami, ya. Makanya kita nanti akan bahas secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Sekarang ditelan dulu aja. Baik. Kemudian yang keempat, rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu apa? Arafah. Jadi seseorang itu harus berhaji. Nah, haji di Arafah ini, wukuf di Arafah ini adalah rukun. Rukun haji. Kapan mulainya wukuf? Mulainya wukuf itu di tanggal 9 Dzulhijjah, setelah tergelincir matahari ketika masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari. Dan seluruh malam itu sebelumnya, kecuali hari Arafah, malamnya itu setelahnya. Kalau kita bilang malam Jumat, berarti Jumat malam atau Kamis malam? Kamis malam kan ya? Malam Sabtu, Jumat malam, berarti semua malam itu sebelumnya. Malam Id, berarti sebelum Id kan? Semua malam itu sebelumnya kecuali Arafah. Arafah itu setelahnya. Jadi waktu wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai waktu subuh tanggal 10. Itu waktu wukuf. Malam Arafah adalah setelah terbenamnya matahari tanggal 9 masuk ke malam 10. Kenapa ini penting? Penting. Yang pertama adalah untuk menjawab syubhat di setiap tahun yang orang bilang, gimana kita melaksanakan puasa di saat orang sudah selesai wukufnya. Karena banyak kaum muslimin yang faham wukuf itu hanya di waktu siang. Padahal waktu wukuf itu dari siang sampai malam, menjelang sampai subuh tanggal 10. Itu waktu wukuf. Perkara yang disunahkan seseorang setelah terbenam matahari meninggalkan Arafah, iya. Tapi kalau ditanya waktu wukuf, semua ulama sepakat sampai waktu subuh tanggal 10. Kenapa pengertian ini penting? Penting, kenapa? Itu yang pertama, menjawab syubhat tersebut. Karena kalau hitung-hitungan, bertepatan waktu bagi kita yang melaksanakan, misalkan pelaksanaan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, itu kadang kita mundur 1 hari dibandingkan di Saudi Arabia. Itu puasa kita bertepatan dengan waktu wukufnya biasanya lebih lama dibandingkan ketika berada di hari yang sama, kalau patokannya waktu wukuf. Yang kedua adalah, jika ada orang yang terlambat datang ke Arafah, dia datang malam 10, terkena macet, ketiduran misalkan, bangun dia maghrib, oh saya lagi haji nih. Walaupun ini sangat kecil kemungkinannya, tapi bisa saja terjadi. Dia berangkat akhirnya ke Arafah malam. Sah tidak hajinya dia? Sah. Karena rukun haji wukuf di Arafah itu, dia harus berada di Arafah walaupun sesaat, entah siang atau malam. Ini rukun haji. Tapi kewajiban haji harus menggabungkan antara dua waktu ini, siang dan malam. Dan ini paling banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin. Ini rukun haji wukuf di Arafah, mau siang atau malam. Wajib haji menggabungkan wukufnya ini siang dan malam. Ini wajib haji. Sebagian mengatakan sunnah, tapi banyak yang mengatakan wajib. Artinya apa? Seseorang ketika wukuf di waktu siang, dia tidak boleh meninggalkan Arafah sampai matahari terbenam. Banyak di antara ikhwah yang berangkat tuh haji jam 5, setengah 6, belum terbenam dia udah meninggalkan Arafah dengan dalih biar cepat dapat Musdalifah. Akhirnya dia meninggalkan waktu malam di mana? Di Arafah. Dia meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Berarti saat itu dia telah gugur rukunnya, tapi tidak memenuhi kewajiban dalam wukuf tersebut. Karena wajib menggabungkan antara siang dan malam. Harusnya begitu terbenam baru dia meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah.
menuju Musdalifah. Jadi kalau ada orang datangnya malam, sah gak? Sah haji dia. Haji dia sah. Tetapi melanggar kewajiban. Ya. Melanggar kewajiban. Ini 4 rukun apa? Haji. Apa yang pertama? Ihram, niat ya. Ihram ini bukan pakai baju ihramnya ya. Niat, ihram itu niat. Niat masuk dalam nusuk haji. Yang kedua, tawaf apa? Ifadah. Yang ketiga, sa'i haji. Yang keempat, wukuf di Arafah. Kemudian kewajiban haji. Kewajiban haji yang pertama, ihramnya harus dari miqat. Hunna lahunna wa liman ata alaihin. Kata Nabi, tempat miqat itu yang telah ditentukan, yang telah Nabi sebutkan. Ya, dan bagi siapa yang datang dari arah sana. Untuk yang datang dari arah Yaman, ya Lamlam. Untuk yang datang dari arah negeri Syam, Al-Juhfa. Untuk yang datang dari arah timur, Qarnul Manazil. Untuk yang datang dari arah Madinah, Dzul Hulaifah. Dan ijtihad para sahabat menyebutkan untuk yang datang dari arah Iraq di Dzatu Irq. Itu tempat miqat 5 yang telah ditentukan. Hunna lahunna wa liman ata alaihin. Wajib seseorang itu berniat dari sana atau sebelumnya. Boleh sebelumnya. Jika Bapak Ibu naik pesawat turun di Jeddah langsung ke Mekah, maka niat itu kalau kecepatan pesawat 800 km per jam, Bapak Ibu niat pas di mikot, itu insya Allah udah lewat tuh. Ya. Jadi kalau naik pesawat sebelumnya, usahakan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sah, yang dilarang itu setelahnya. Itu melanggar kewajiban. Karena kalau naik pesawat pas di atasnya itu kemungkinan mustahil tuh untuk bisa mengadil. Kenapa? Karena 800 km per jam. Tempat mikot berapa sih? Berapa kilometer persegi ya kurang lebih? Kalau dipersegikan enggak besar. Tapi kecepatannya 800 km per jam pesawat, 900 km per jam kadang. Maka para ulama menasihatkan jika naik pesawat usahakan beberapa saat sebelumnya. Jika misalkan pilot mengatakan pukul 10.00 kita akan 5 menit lagi kita akan sampai di mikot. 2 menit sebelumnya, 3 menit sebelumnya sudah berniat. Kemudian kewajiban yang kedua, wukuf di Arafah hingga terbenam matahari. Tadi ya, penggabungan siang dan malam. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah di malam ke-10, bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Muzdalifah ini adalah kewajiban haji yang banyak juga ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apalagi Bapak Ibu kalau hajinya VIP-nya, fee-nya banyak tuh, VIP gitu ya. Itu dari Arafah langsung mereka ke hotel tuh, meninggalkan mabit di Muzdalifah dengan alasan ini kan kewajiban. Kewajiban itu kalau ditinggalkan sengaja tidak hanya harus membayar dam menyembelih kambing, tetapi juga dia berdosa. Jadi kalau meninggalkan dengan sengaja itu tidak hanya berkewajiban menyembelih kambing, tapi juga berdosa. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jika kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Jadi kita dari Arafat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah ini kita harus melewati tengah malam. Walaupun sesaat. Jika di rombongan itu ada yang tua, ada yang sepuh, minimal kita masuk ke Muzdalifah walaupun sesaat. Ada keringanan bagi mereka yang sepuh, yang tua untuk tidak bermalam full di mana? Di Muzdalifah. Dan tetap menggugurkan kewajibannya. Makanya kalau di Muzdalifah itu ada 2 jalan. Ada yang disebut murur, hanya lewat saja. Ada yang si bis itu masuk ke parkiran. Bis masuk ke parkiran, keluarnya jangan diharapkan dalam jangka waktu singkat. Biasanya yang masuk ke parkiran, nanti mereka meninggalkan Muzdalifah itu udah nggak ada ngandelin bis lagi, udah jalan kaki. Jadi ada tempat parkirnya untuk yang parkir di sana, ada yang murur, hanya lewat saja. Nah, yang hanya lewat ini sama pemerintah Saudi tidak dibuka biasanya kecuali sudah masuk tengah malam. Tengah malam baru jalur itu dibuka agar orang yang lewat melewati tengah malam. Dan jarak yang kalau hari biasa 10 menit sudah kita lewati, 5 menit sudah selesai. Kalau di musim haji itu bisa 2 jam. 2 jam sampai melewati Muzdalifah. Jadi 2 jam kalau melewati Muzdalifah jika kita tetap berada di bis. Kemudian mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Jadi mabit di Mina itu ada di tanggal 8 namanya tarwiyah. Ini bukan wajib, ini sunnah.
Yang wajib itu mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Malam 11, malam 12 boleh ditambah dengan malam 13. Jadi malam 11, malam 12-nya wajib. Malam 13 pilihan. Mau tetap atau mau pulang. Kalau netap disebutnya nafar tsani, kalau pulang namanya nafar awal. Malam 11, malam 11, malam 12 wajib. Malam 11, malam 12 apa? Wajib. Malam 13 pilihan. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Ini pun banyak yang kosong tendanya di Mina. Apalagi tadi yang kalau fee-nya besar tuh, fee VIP. Jadi saya kurang tahu juga di Indonesia ini. Bayar semakin mahal itu rata-rata bukan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi patokan utama tuh baris pertamanya itu adalah kenyamanan. Mana yang buat mereka nyaman itu? Makanya pulang hasilnya nggak kelihatan. Dulu jamaah haji itu, masya Allah. Coba yang namanya Pak Haji, Bu Haji, zaman dahulu ketika kita kecil itu guru ngaji, imam masjid, itu Pak Haji, Bu Haji itu. Sekarang Pak Haji, Bu Haji, subhanallah. Malu untuk kita sematkan nama Haji untuk memanggilnya. Kenapa? Karena yang jadi baris pertama itu bukan sesuai atau tidak dengan petunjuk Nabi, tapi nyaman apa tidak. Itu saja. Nah, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Makanya biasanya tenda-tenda yang VIP itu yang di Mina itu biasanya menjadi tempat tinggal para petugas. Kenapa? Kosong, nggak diisi di malam-malam tasyrik. Di malam-malam tasyrik tidak diisi. Dan juga kadang-kala banyak di antara jamaah ini yang menjadi oknum dari pengelola pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana oknum ini? Mereka, contoh ya, mereka mendaftarkan jamaah haji ONH Plus jumlahnya 60. Dia dapat tenda kapasitas 60, pas, nggak lebih. Tetapi dia menjual itu lebih dari 60. Dengan istilah tadi misalkan haji furoda, dia paksakan masuk di tenda tersebut padahal jamaah yang 20 ini tidak bayar. Akhirnya 80 itu masuk ke dalam kapasitas yang berapa? 60. Yang mereka salahkan di hadapan jamaah siapa? Petugas Saudi. Padahal Saudi nggak punya dosa apa-apa. Dia udah paskan tuh. Akhirnya mereka berdalih, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nyaman, cukup mabitnya nanti malam sesaat saja. Kita sebagai panitia akan memfasilitasi Bapak Ibu. Kita akan antar jemput ke hotel. Jadi jamaah itu lewat tengah malam di sana sampai jam 1:30, udah itu dibawa pakai bis ke hotel, tidur di hotel. Besoknya malam Ba'da Isya datang lagi ke tenda, cuma nongkrong doang di tenda. Kemudian dibawa lagi. Si jamaahnya ini travel, masya Allah, tabarak. Ini panitianya luar biasa. Padahal mereka sedang sedang diambil haknya mereka tanpa mereka sadari. Makanya harus jeli gitu ya tentang hal-hal tersebut. Kemudian lagi melempar jumroh. Melempar jumroh adalah kewajiban dalam haji. Melempar jumroh itu ada berapa butir yang dilempar? Ada 70 butir. Ada 70 butir. Hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah 7 butir yang dilempar Jumratul Aqabah. Hari ke-11, hari ke-10 tuh ya. Hari ke-11 yang dilempar itu 3 jumrah, Sughra, Usta, Aqabah atau Kubra. Masing-masing 7, 7, 7, 21. Hari ke-12 yang dilempar 21 juga. 7 Sughra, 7 Usta, 7 Kubra atau Aqabah. Hari ke-13 kalau mau sampai hari ke-13 yang dilempar juga 21. 7, 7, 7. Total 21 tambah 21 tambah 21 tambah 7. Berapa? 70. Nggak usah susah nyari batu. Sekarang sudah dibagikan jamaah satu kantong batu biasanya sama panitia dari pemerintah Saudi Arabia. Dan melempar jumroh ini di tanggal 10 waktunya setelah meninggalkan Muzdalifah. Di tanggal 11, 12, dan 13 itu start awalnya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur. Sebagian memberikan keringanan setelah terbit matahari. Tetapi yang menjadi contoh dari Nabi setelah tergelincir matahari, setelah zuhur. Hati-hati banyak pelemparan jumroh tusuk sate. Jadi jamaahnya itu dibawa tanggal 11 malam. Jam 11 untuk melempar jumroh. Kemudian mereka menunggu di ujung. Setelah lewat tengah malam, mereka kembali melempar jumroh untuk yang tanggal 12. Jadi jamaahnya diajak untuk melempar jumroh tanggal 12 sebelum waktunya.
Syariat mengatakan setelah tergelincir matahari, mereka mengatakan setelah lewat tengah malam, tanpa ada dalil dan ucapan salaf berkenaan dengan hal tersebut. Dan ini banyak, sangat luar biasa. Sangat banyak yang melakukannya. Jadi waktu pelemparan jumroh itu di tanggal 11, 12, 13 setelah tergelincir matahari. Kalau tanggal 10 dari pagi juga boleh. Dari pagi juga boleh. Kemudian memendekkan atau mencukur habis rambut, atau yang Bapak Ibu sering kenal dengan nama tahallul. Jadi cukur rambut itu bahasa Arabnya bukan tahallul. Tahallul itu maknanya kembali halal. Ihram masuk dalam rangkaian haji, dalam rangkaian nusuk. Hal-hal yang tadinya dihalalkan sementara diharamkan, dilarang. Makanya disebut ihram. Tadinya boleh gunting kuku, boleh cukur rambut, boleh berhubungan suami istri dengan pasangannya. Tetapi ketika ihram, dia masuk dalam rangkaian nusuk yang mana ada hal-hal yang tadinya dibolehkan dilarang bagi dia. Tahallul artinya kembali halal, ditandai dengan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Jadi mencukur atau memendekkan itu bahasa Arabnya bukan tahallul. Tahallul itu kembali halal. Kalau mencukur habis disebut tahlid, kalau memendekkan disebut taksir. Jadi bukan tahallul. Tahallul itu kembali halal, ditandainya dengan mencukur rambut. Ditandai dengan mencukur rambut. Kemudian apa lagi? Tawaf wada. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Tawaf wada. Dalam haji hukumnya wajib kecuali bagi haid dan nifas. Dalam umrah hukumnya sunnah. Dalam haji hukumnya wajib kecuali yang haid dan nifas. Berarti ada berapa tuh kewajiban haji? 7. Apa yang pertama? Jangan ada khilaf gini, satu suara. Yang pertama? Ihram dari miqat. Yang kedua? Wukuf sampai terbenam matahari. Harus ada siang dan malamnya ya. Kemudian yang ketiga? Mabit di mana? Musdalifah. Yang keempat? Mabit di Mina di hari tasyrik. Karena kalau tanggal 8 tarwiyah hukumnya apa? Sunnah. Kalau Bapak Ibu haji reguler, Bapak Ibu tidak tarwiyah tuh, kecuali menulis surat pernyataan. Karena jamaah haji reguler itu tanggal 8 tidak bermalam di Mina, bermalamnya di Arafah. Kenapa? Ya saya maklumi juga karena khawatir ada yang hilang, kesasar, akhirnya rukunnya nggak kekerjakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut haji reguler, tanya kalau ikut KBIH-nya tarwiyah gak? Kan tarwiyah ini sunnah memang, tidak wajib, tapi sunnah Nabi. Kita berangkat sana pengen semaksimal mungkin kan. Nah nanti biasanya diminta untuk buat surat pernyataan Bapak Ibu bertanggung jawab atas pribadi Bapak Ibu sekalian karena tidak ikut rombongan. Ada rombongannya biasanya ada difasilitasi, tetapi tetap buat surat pernyataan. Tarwiyah itu tanggal 8. Banyak yang tarwiyah, kalau dihitung-hitung gak nyampe 20% yang tarwiyah dari seluruh jamaah haji. Dari seluruh jemaah haji. ONH plus pun tidak semuanya. Kemudian melempar jumrah. Kemudian mencukur atau memendekkan rambut, atau yang Bapak Ibu lebih kenal tahallul. Kemudian tawaf wada. Jadi ada berapa? 7. Masih ada waktu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di bagian pertama kita telah membahas berkenaan dengan keutamaan haji. Kemudian juga syarat wajib, syarat sah, rukun, kewajiban. Jadi selain daripada rukun dan kewajiban itu masuk dalam sunnah-sunnah di dalam berhaji. Masuk dalam sunnah-sunnah di dalam berhaji. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas secara sistematis tentang tata cara haji berdasarkan nusuk-nusuknya. Jadi haji itu kalau secara regulasi tadi kita bahas ada haji reguler, ada ONH plus, kemudian ada haji yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Dulu dikenal dengan nama furoda, sekarang tahun ini ada perubahan sepertinya, lebih dikenal dengan nama mujamalah, namanya mujamalah. Sama saja sebetulnya, kurang lebih lah. Hanya proses visanya saja yang berbeda. Jadi jika Bapak Ibu berencana untuk melaksanakan ibadah haji reguler, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan dana sebesar 25 juta rupiah. Bapak Ibu datang mendaftar
baik ke Kemenak ataupun ke salah satu bank syariah, Muamalah atau BSI, untuk mendapatkan kuota. Jadi hindari pinjaman ribawi dalam haji, ya, jangan minta dana talangan, nanti bayarnya lebih biasanya, ya. Jadi punya uang 25 juta, daftar, dapat nomor antrian. Sudah, pantau aja tuh nomor antrian. Nanti kalau haji reguler, pelunasannya di tahun keberangkatan. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi, Bapak, Ibu, tahun ini jadwal berangkat, tolong dilunasi. Nanti ada tahap pelunasannya. Biasanya selisihnya kalau sekarang kisaran 35-40 juta untuk pelunasan. Tergantung nanti, nggak tahu pas Bapak Ibu berangkat ada perubahan harga atau tidak. Tapi untuk dapat nomor antrian 25 juta. Kemudian jika Bapak Ibu berencana untuk haji ONH+, itu antriannya sekarang kisaran 7-8 tahun, bisa lebih cepat. Berapa dana yang harus disiapkan untuk dapat nomor antrian? $4.000. $4.000, tergantung kurs berarti ya. Kalau kursnya 15.000, 60 juta. Kalau kursnya lebih ya lebih. Kadang ada beberapa tempat pendaftaran yang dia mintanya lebih, sekitar 4.500. Biasanya 500-nya untuk biaya administrasi. Nah, normalnya 4.000. 4.000 itu nanti disetorkan juga ke pemerintah. Jadi tidak dipegang oleh pihak travelnya, tapi disetorkan ke pemerintah. Ketika Bapak Ibu sudah setorkan $4.000, Bapak Ibu nanti dapat nomor antrian, nomor antrian untuk keberangkatan, ya. Dapat kuota untuk keberangkatan. Nah, nanti pelunasannya di tahun keberangkatan. Tapi yang perlu Bapak Ibu catat, ini banyak terjadi orang daftar, dia melihat di pamfletnya haji ONH+, 15.000. Dia pikir 7 tahun lagi 15.000. Tidak, ONH+ itu rata-rata setiap tahun ada kenaikan $500. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang di saat harga 15.000, 16.000, Bapak Ibu harus siapkan budget, lebihkan 4.000 di saat keberangkatan. Karena setiap tahun itu ada kenaikan $500 kurang lebih, ya, kurang lebihnya. Jadi Bapak Ibu harus persiapkan. Itu gambaran untuk yang bintang 5. Bintang 3-nya lebih murah. Jadi intinya kalau Bapak Ibu mau ONH+, siapkan dana $4.000, dapat nomor antrian. Ya, dapat nomor antrian. Kalau yang 1 tahun ini berangkat langsung, itu tergantung kesiapan dana masing-masing. Nah, ini secara regulasi. Sekarang kita bahas secara nusuk hajinya. Setelah Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu dapat visa haji, Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu harus berhajinya bagaimana? Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah manasiku, kata Nabi. Kita harus berhaji sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, para ulama berusaha membagi jenis haji untuk memudahkan pemahaman kita. Ada 3 jenis haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu namanya. Ifrad itu apa? Ifrad itu haji saja. Ifrad, haji saja. Yang kedua qiran. Qiran itu apa? Umroh gabung haji. Haji dan umroh. Yang ketiga tamattu. Tamattu itu apa? Umroh dulu, baru kemudian haji. Itu tamattu namanya. Kita hajinya pakai haji apa? Jamaah Indonesia itu mayoritas hajinya haji tamattu. Mayoritas tamattu. Mayoritas tamattu. Baik, ketika saya memutuskan untuk melaksanakan haji tamattu, bagaimana tata cara saya melaksanakannya? Di handphone masing-masing bagannya ada, ya. Coba dilihat haji tamattu, atau bisa dilihat di layar. Haji tamattu itu yang warna biru. Yang warna biru tamattu, hijau qiran, merah ifrad. Yang biru haji tamattu. Kita dari tamattu bahasnya. Tamattu itu umrah dulu baru kemudian berhaji. Bagaimana tata caranya? Bapak Ibu berangkat nih. Kloter pertama biasanya ke Madinah dulu. Maka biasa jalan terbang ke Madinah, di Madinah beribadah sekian hari, nanti menuju Mekah. Nah, ketika akan menuju Mekah, akan mampir di tempat miqat, namanya Dzul Hulaifah, atau yang sekarang dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, Bapak Ibu saat di sana, Bapak Ibu akan berihram, harus mempersiapkan sunnah-sunnah sebelum ihramnya. Baik mandi sunnah ihram, membersihkan kuku, panjang sebetulnya. Intinya adalah
persiapkan untuk berihram tersebut. Ya mungkin insya Allah di lain kesempatan kita akan lebih detail bahas tentang hal itu. Ini kita hajinya dulu ya, kita ringkasan ke haji. Jadi sunnah-sunnah sebelum ihram, mandi sunnah ihram, membersihkan anggota tubuh, rambut yang tersembunyi, ya, menggunakan wangian pada badan, itu dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sampai di miqat, melaksanakan sholat di miqat. Sholatnya sesuai dengan waktu ketibaan kita. Kalau kita tiba di waktu pagi, sholat duha, di waktu malam, sholat tahajud, di waktu sholat wajib, sholat wajib. Tidak ada waktu sholat, tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu Bapak Ibu naik kembali ke kendaraan, berniat. Berniatnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Umrah. Kalau tamattu itu apa? Umratan. Karena umrah dulu. Kemudian Bapak Ibu berangkat ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, Bapak Ibu melaksanakan tawaf umrah namanya. Oh tidak tawaf qudum. Tawaf qudum itu kalau seseorang umrah masuk di dalamnya. Sama kayak kalau orang masuk ke masjid pas waktu sholat wajib. Maka tahiyatul masjid gugur dengan sendirinya ketika dia sholat wajib. Sama. Ketika Bapak Ibu datang tawaf dalam umrah, maka tawaf qudum itu gugur. Bapak Ibu tawaf 7 putaran depan Ka'bah. Setelah itu Bapak Ibu sa'i Safa dan Marwah 7 putaran. Hitungan 1 putaran itu dari Safa ke Marwah. Putaran keduanya Marwah ke Safa. Sebanyak total pokoknya 7 putaran. Setelah Bapak Ibu melaksanakan sa'i, Bapak Ibu mencukur rambut atau memendekkan. Kalau bagi laki-laki afdolnya pelontos atau memendekkan rata. Kalau wanita 1 unmulah, 1 ruas ibu jari. Jadi ditarik rambutnya ke belakang, dipotong 1 ruas ibu jari, 1 unmulah. Selesai umrohnya. Sama kayak pas umrohan, sama kayak umroh biasa. Percis sama. Caranya, yang dilakukannya sama semua. Selesai Bapak Ibu pakai baju biasa. Seperti baju biasa, tidak ada larangan. Pakai wewangian, yang suami istri berhubungan suami istri silahkan. Menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi umrohnya itu harus dilakukan kalau tidak bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah atau di awal-awal bulan Dzulhijjah. Harus di bulan haji. Kalau mau disebut hajinya tamattu. Ya. Nah tanggal 8 Bapak Ibu pakai kain ihram. Yang bapak-bapak, ibu-ibu pakai pakaian untuk ihram. Di hotel atau di tempat tinggalnya di Mekah. Pas naik kendaraan tidak ke miqat lagi. Tapi di sanalah Bapak Ibu berniat labbaik Allahumma hajjan. Kalau tadi umrah tuh. Kalau ini apa? Hajjan. Pergi kemana? Pergi ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Jelas? Ini tamattu nih, rutenya seperti itu. Kalau qiran dan ifrad bagaimana? Qiran dan ifrad sama semua nanti lewat miqat. Kalau yang tamattu tadi labbaik Allahumma umratan. Kalau yang ifrad itu labbaik Allahumma hajjan bilangnya. Dari miqatnya. Labbaik Allahumma hajjan. Haji. Kalau yang qiran di miqatnya mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Umrah dan haji. Ya. Jadi kalau tamattu tadi umrah saja, tapi tanggal 8 Dzulhijjahnya baru hajjan, labbaik Allahumma hajjan, itu langsung ke Mina. Kalau yang ifrad itu di awal labbaik Allahumma hajjan. Yang qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kemudian pergi kemana? Yang ifrad dan qiran sama, pergi ke Masjidil Haram. Kalau yang tamattu itu tawafnya tawaf umrah. Kalau yang ifrad dan qiran itu tawafnya tawaf haji. Tawaf qudum. Tawafnya tawaf qudum. Disunahkan mereka begitu datang ke Mekah untuk tawaf qudum. Setelah tawaf qudum, mereka boleh sa'i. Sa'i haji di awal boleh. Atau mereka tunda sa'i hajinya nanti setelah tawaf ifadah. Saya nggak sa'i dulu. Terus kemana? Ya sudah. Tetap dengan pakaian ihramnya sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Yes?
Jadi kalau ifrad dan qiran nggak ada dibuka-buka kayak yang tamattu. Tetap dengan pakaian ihramnya. Maka biasanya ifrad dan qiran itu dilakukan oleh mereka yang datang ke Mekah di tanggal 7 atau tanggal 8. Mereka biasanya udah pakai ifrad dan qiran. Mereka nggak boleh buka. Mereka tetap dalam keadaan ihram, tidak tahallul. Baik. Semua nunggu nih. Yang ifrad masih pakai kain ihramnya, yang qiran masih pakai kain ihramnya, yang tamattu lagi pakai baju biasa. Tanggal 8 semua dengan pakaian ihramnya, termasuk yang tamattu. Yang tamattu menambah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang ifrad dan qiran nggak ngucapin apa-apa, udah berangkat kemana semua? Ke Mina. Di Mina sama semua. Mau ifrad, mau qiran, mau tamattu tidak ada perbedaan. Mereka datang ke Mina, di Mina mereka sholat zuhur tanggal 8, asar, maghrib, isya, dan subuh tanggal 9. Sholat di Mina di qasar, tidak di jamak. Jadi sholat zuhur di Mina itu hanya 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat. Sholat maghrib tetap 3, sholat isyanya 2, sholat subuhnya 2. Qasar tanpa jamak. Perhatikan, qasar tanpa jamak. Qasar tanpa jamak. Kenapa saya ulangi sampai berkali-kali? Karena pernah kejadian ada yang menjamak sholat di mana? Di Mina. Padahal yang dianjurkan adalah mengqasar tanpa jamak. Apa yang dilakukan di Mina? Perbanyak doa dan zikir. Perbanyak berdoa dan berzikir. Ya, biasanya nanti ada kajian, doa, zikir terus sampai tanggal 9 pagi. Tanggal 9 begitu syuruk meninggalkan Mina. Wah, kalau saya tidak ke Mina dulu gimana? Enggak apa-apa. Tanggal 8 mabit di Mina itu sunnah, tidak wajib, bukan rukun juga. Sunnah. Sunnah dia. Baik. Tanggal 9 pagi kemana? Pergilah ke Arafah. Untuk apa? Wukuf. Pergi ke Arafah, sampai di Arafah masih pagi, biasanya jam 9, jam 10. Bapak Ibu istirahat, tidur, makan, persiapkan diri. Karena begitu waktu zuhur tiba, Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan khutbah haji dan akan melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qasar. Dua jamak dan qasar, dua. Jadi pas zuhur itulah mulai waktu wukuf, mendengarkan khutbah haji, kemudian sholat zuhur dan asar di jamak takdim qasar, dua. Setelah itu adalah waktu paling mustajab di dunia, berdoa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan doanya? Sampai terbenam matahari. Jadi latihan yang mau hajian, doa 6 jam sehari minimal. Latihan, doa yang lama, yang banyak, kumpulkan apa yang ingin kita minta kepada Allah. Doanya harus pakai bahasa Arab? Enggak, pakai bahasa Sunda, Jawa, Indonesia, bebas. Minta dengan khusyuk. Dan jangan membaca doa, tapi berdoalah. Karena banyak orang sebatas baca doa, pikirannya, hatinya tidak ikut berdoa. Jadi berdoalah, jangan sebatas membaca doa. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, berarti masuk waktu malam nih. Meninggalkan Arafah. Semuanya, mau ifrad, qiran, tamattu sama. Meninggalkan Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Bapak Ibu, di Muzdalifah tuh nggak ada tenda, tidak ada tenda, ngampar. Apa yang dilakukan di Muzdalifah? Sholat maghrib dan isya di jamak qasar, baik takdim ataupun takhir, tergantung sampainya jam berapa. Kalau masih waktu maghrib di takdim, kalau setelah isya di takhir. Setelah sholat di Muzdalifah, apa yang dilakukan? Tidur, istirahat sampai waktu subuh. Tanggal berapa berarti subuh?
10 Dzulhijjah. Salat subuh tanggal 10 Dzulhijjah di Muzdalifah. Setelah salat subuh di Muzdalifah, Bapak Ibu berdoa kepada Allah sampai menguning matahari. Begitu selesai sekitar waktu syuruk, Bapak Ibu meninggalkan Muzdalifah. Kemana? Boleh memilih. Bisa ke Mina dulu untuk melempar Jumratul Aqabah, atau ke Masjidil Haram dulu untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji bagi mereka yang tamattu, dan sa'i haji bagi mereka yang ifrad dan qiran yang setelah tawaf qudum belum sa'i haji. Boleh sa'i setelah tawaf ifadah. Saya mau ke Masjidil Haram dulu, boleh gak? Boleh. Berangkat ke Masjidil Haram, tawaf ifadah 7 putaran. Setelah itu sa'i haji. Setelah itu mencukur rambut. Setelah Bapak Ibu mencukur atau memendekkan rambut, disebut tahallul awal. Jadi tahallul awal itu semua hal kembali menjadi halal kecuali hubungan suami istri. Kapan boleh hubungan suami istri? Sampai tahallul tsani. Tahallul tsani ini tidak cukur rambut lagi, tetapi setelah Bapak Ibu melempar Jumratul Aqabah, maka Bapak Ibu disebut tahallul tsani. Fokus di sini ya. Ini banyak yang sering salah. Tahallul awal itu terjadi jika seseorang telah melaksanakan 2 dari 3 hal. Dia sudah tawaf ifadah dan sudah cukur rambut, atau dia sudah lempar Jumratul Aqabah dan dia sudah cukur rambut. Itu disebut tahallul awal. Kalau 3-tiganya sudah dilakukan, disebut tahallul tsani. Jadi tahallul tsani itu enggak ada cukur-cukur rambut lagi. Ini sering salah. Sering banyak yang salah, bahkan yang suka ikut ngaji. Kenapa jadi cukuran lagi? Ini kan tahallul tsani. Karena tadi salah mendeskripsikan makna tahallul. Tahallul itu kembali halal. Baik. Jadi kapan tahallul awal itu? Kalau sudah 2 dari 3. Sudah lempar Jumratul Aqabah dan cukur, atau sudah tawaf ifadah dan cukur. Kalau sudah 3-tiganya disebut tahallul tsani. Kalau tahallul tsani halal termasuk hubungan suami istri. Berarti kalau saya ke Mina dulu, saya lempar Jumratul Aqabah. Iya, terus cukur rambut, terus pakai baju biasa. Terus ngapain? Ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf ifadah dan sa'i haji. Pakai baju biasa, pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Kalau saya ke Masjidil Haram dulu, saya tawaf ifadah dan sa'i haji. Iya, kemudian cukur rambut. Terus pakai baju biasa. Bebas, pakai minyak wangi sudah boleh. Bebas. Terus kemana? Ke Mina, lempar Jumratul Aqabah. Jadi Bapak Ibu boleh milih, mau ke Mina dulu atau ke Masjidil Haram dulu. Kalau saya ke Mina dulu, boleh gak tawaf ifadahnya saya tunda nanti? Boleh, selama tidak melewati hari-hari tasyrik. Boleh, Bapak Ibu nanti ke Masjidil Haramnya tanggal 12 aja, boleh gak? Boleh. Ya. Tapi Bapak Ibu sudah boleh ganti baju, sudah, asalkan sudah lempar Jumratul Aqabah 7 butir dan sudah cukur rambut. Maka Bapak Ibu bebas, kecuali tidak boleh hubungan suami istri. Kenapa? Karena baru 2 dari 3. Jelas? Baik. Hari itu saya sudah ke Mina, sudah lempar Jumratul Aqabah. Beres nih dari Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i, cukur rambut, terus ke Mina, saya lempar Jumratul Aqabah. Apalagi yang harus saya lakukan? Menyembelih hadyu. Hadyu itu disembelih hanya bagi mereka yang haji tamattu dan qiran. Kalau mereka hajinya ifrad, tidak ada penyembelihan hadyu. Jadi bedanya ifrad dan qiran, pertama dari lafaz, yang ifrad bilang labbaik Allahumma hajjan,
Yang qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Yang kedua bedanya mereka, ifrad tidak menyembelih hadyu dan qiran menyembelih hadyu. Kalau tamattu menyembelih hadyu. Kalau saya ifrad berarti saya ke Masjidil Haram tawaf ifadah, saya haji. Kalau belum sa'i setelah tawaf qudum. Kalau pas tawaf qudum sudah sa'i haji, maka setelah tawaf ifadah dia tidak perlu sa'i. Qiran pun begitu. Bereslah tanggal 10, sudah tawaf ifadah, sudah sa'i haji, sudah cukur rambut, sudah lempar jumratul aqabah, sudah menyembelih hadyu. Saya nggak nyembelih hari itu, boleh nggak ditunda? Boleh, sampai hari tasyrik. Ya, harus sebelum selesai hari tasyrik. Beres tanggal 10 saya kemana? Tanggal 10 sore ini saya kemana? Mencapainya tuh 8, 9, 10 tuh paling dahsyat. Sampai kegeser. Paling dahsyat. Terus kemana? Silahkan kembali ke Mina, ke tenda Anda di Mina. Kalau tanggal 8 itu bermalamnya sunnah, kalau sekarang wajib. Malam 11 bermalam wajib. Malam 12 bermalam wajib. Apa yang dilakukan? Sama, sholat di qasar tanpa dijama, perbanyak zikir dan doa. Terus tanggal 11 saya lempar jumroh. Iya, kapan? Setelah tergelincir matahari. Ifrad, qiran, tamattu sama. Jadi tanggal 11 setelah tergelincir matahari ada jadwalnya tuh nanti. Jadwal lempar jumroh, dijadwal, nggak sembarangan. Dijadwal. Nanti Bapak Ibu lempar, bawa batu 21, datang ke Jumratus Sughra atau al-ula, lempar 7. 1, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Lempar. Berapa? 7. Setelah itu berdoa. Sunnahnya berdoa. Ngadap kiblat berdoa. Kemudian lempar lagi 7. Setelah lempar 7 berdoa lagi. Kemudian lempar lagi berapa? 7. Berdoa lagi gak? Tidak. Jadi doanya itu di antara pelemparan jumroh. Setelah jumroh yang terakhir tidak ada doa. Kemudian ke tenda. Ngapain? Sama, sholat, zikir, doa. Tanggal berapa berarti itu? 11. Wajib bermalam tanggal 12 wajib. Malam 12 wajib bermalam. Terus tanggal 12-nya sama. Setelah tergelincir matahari balik lagi ke tempat pelemparan jumroh. Lempar 7. Terus ke tenda lagi. Tanggal berapa tuh? 12. Saya mau pulang, boleh gak? Boleh. Asalkan sebelum terbenam matahari. Namanya nafar awal. Meninggalkan Mina di tanggal 12 namanya nafar awal. Tapi kalau terbenam matahari masih di Mina, tidak boleh meninggalkan Mina. Harus tetap bermalam. Sekali lagi, tanggal 13-nya bermalam lagi, siangnya lempar jumroh lagi. 7. Baru pergi meninggalkan Mina yang disebut nafar tsani. Jauh dekat lempar jumroh. Kalau NH plus saja yang bagian depan tuh, itu perlu waktu dari keluar dari tenda lempar jumroh balik lagi ke tenda antara 45 sampai 1 jam. Kalau yang di belakang-belakang, kalau jalan kaki mungkin 2,5 jam, 3 jam kurang lebih PP ya, pulang balik. Kalau yang sepuh gimana? Boleh diwakilkan dalam pelemparan jumroh. Mudah, ad-dinu yusr, agama ini mudah, jangan dipersulit. Daripada lempar jumroh tusuk sate, mending yang tua nitip ke yang muda, yang sakit nitip ke yang sehat. Selesai. Nggak perlu jadi tusuk sate, lempar sebelum waktunya. Beres tanggal 13 saya kemana? Tanggal 13 selesai, kembali ke tempat tinggal masing-masing, yang di hotel, yang di apartemen. Terus tinggal tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Saya di Mekahnya masih seminggu. Ya udah nanti aja pas mau pergi dari Mekah ke Masjidil Haram mampir tawaf wada. Selesai tawaf wada, selesailah rangkaian ibadah haji. Jadi kalau ada orang berangkat tanggal 7 ke Haram, tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 14 sudah pulang, sah gak hajinya? Sah. Jadi hajinya mah bentar sebetulnya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bahkan 12 pun sudah bisa selesai. Sisanya apa? Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau ada orang hajinya haji reguler 40 hari, itu intinya berapa? Intinya mah 5 hari. 8, 9, 10, 11,
12. Ya, bahkan ada yang baru jalan tanggal 9, dia nggak tarwiyah dulu. 9, 10, 11, 12 cuma 4 hari. Jadi puncak kelelahnya itu 8, 9, 10. 10 tuh capeknya luar biasa. Beres haji, selesai. Jadi sekarang bisa bedakan antara ifrad, qiran dan tamattu. Ifrad haji saja. Niatnya labbaik Allahumma hajjan. Ke Mekah tawaf qudum, kemudian menunggu sampai 8 Dzulhijjah, nggak boleh lepas ihram. Boleh baju ihramnya mah dilepas boleh, tapi niat ihramnya nggak lepas. Dia lepas baju ke kamar mandi pakai lagi boleh, ganti baju nggak masalah. Tapi ihramnya masih berlaku. Kalau qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan, tawaf qudum nunggu sampai tanggal 8. Kalau tamattu labbaik Allahumma umratan, tawaf umrah, sa'i umrah, cukur rambut, tahallul, pakai baju biasa sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 semua berangkat ke Mina, yang ifrad, qiran dan yang tamattu. Cuman yang tamattu bilang dulu labbaik Allahumma hajjan. Berangkat ke Mina. Bermalam di Mina tarwiyah. Salatnya diqashar sampai tanggal 9. Tanggal 9 pagi meninggalkan Mina menuju Arafah. Pas zuhur dengarkan khutbah haji, salat zuhur dan asar di jama' taqdim qashar, berdoa sampai terbenam matahari tanggal 9 tuh. Setelah terbenam matahari meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Salat jama' qashar maghrib dan isya, baik takdim ataupun takhir. Tidur sampai subuh. Beres subuh, salat subuh di Muzdalifah tanggal 10. Setelah itu milih mau ke Masjidil Haram dulu, tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian cukur rambut, atau ke Mina dulu lempar jumratul aqabah, kemudian cukur rambut. Kalau sudah 2 dari 3 disebut tahallul awal, kalau sudah 3-3-nya disebut tahallul tsani. Tahallul tsani cukur lagi gak? Tidak. Ya. Cukur itu menandakan sudah tahallul awal. Kemudian bermalam di Mina malam 11, malam 12. Tanggal 11-nya lempar berapa jumrahnya? 3. Sughra, wusta, kubra atau aqabah. 7. Tanggal 12-nya berapa? 3. 7. Tanggal 13-nya 3. 7. Jadi total berapa batu yang dilempar? 70. Beres hajinya? Mudah kan? Mudah. Haji itu mudah, yang susah mah mengikhlaskan niat. Itu yang berat. Jadi mau dibimbingnya sama Syekh Abdurrahman Sudes sekalipun, kalau niatnya nggak ikhlas tertolak amalan. Haji itu mudah, yang penting mau belajar. Kita dulu pernah bahas sebetulnya fikih haji beberapa pertemuan, banyak waktu itu. Mungkin rekamannya masih ada di YouTube Masjid Istiqomah, nanti bisa didalami karena di sana dibahas secara rinci satu persatu dari rukunnya, dari syarat sahnya, detailnya lebih detail. Ya, ini hanya sebagai motivasi bagi Bapak Ibu untuk semangat berhaji. Kita masuk tadi jawab. Siapa? Saya ngiring aja. Baik. Ada pertanyaan yang pertama, setelah umrah jika di tanah air tidak memakai hijab, apakah tanda umrahnya tidak mabrur? Umrah yang mabrur atau umrah yang makbul, yang pertama sah tidak umrahnya? Sah. Yang kedua, umrahnya mabrur atau tidak? Mabrur atau makbul, salah satu tandanya kata para ulama adalah keistiqomahan setelah selesai melaksanakannya. Jadi itulah salah satu pertanda umrah seseorang itu mabrur atau makbul. Maka berupayalah untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa lebih baik setelah pelaksanaan ibadah umrah. Yang kedua, mohon solusi jika sudah mendaftar haji tetapi travelnya tidak sesuai sunnah. Bisa minta pindah nomor porsi. Jadi nanti diurus ke travelnya, minta pindah. Bisa pindah travel itu bisa. Jadi Bapak Ibu misalkan daftar di travel A ONH Plus, itu tidak harus berangkat di travel A. Bapak Ibu bisa pindah ke travel B. Nah, kalau travelnya baik, dia biasanya mudah, nggak sulit kok, nggak nyampe sehari pengurusannya. Ya, minta nomor porsi, itu nanti dipindahkan ke travel B-nya. Tapi biasanya mereka minta biaya administrasi. Sebetulnya gratis, tapi biasanya minta biaya administrasi. Jadi bisa pindah, itu sangat bisa. Atau Bapak Ibu misalkan sekarang di Bogor, daftarnya di Bogor, ternyata pindah ke Balikpapan. Biar mudah, saya pengen mudah, biar dekat, komunikasinya gampang. Bisa gak nanti pindah nomor porsi travelnya?
Kalau NH plus ini kan travel ya, swasta. Bisa gak? Bisa. Pindah nomor porsi. Minta aja ke travel, saya mau pindah travel. Reguler agak susah tapi bisa juga, cuman agak sulit. Pindah domisili. Pindah biasanya nanti minta surat pengantar. Cuman biasanya kadang agak ribet pengurusannya. Ya tapi bisa. Bapak Ibu pindah, misalkan dari Bogor pindah ke Papua misalkan. Nanti bisa diurus, semua bisa. Sebagian besar jamaah haji reguler biasanya tanggal 8 Dzulhijjah langsung menuju Arafah, padahal seharusnya bermalam di Mina. Enggak harus, sunnah. Tidak wajib. Kalau harus tuh wajib kan? Ya, ini sunnah, bermalam di Mina sunnah. Di tanggal 8, yang wajib itu malam 11 dan malam 12. Di tanggal 9-nya tanazzu, apakah hal tersebut bisa mengurangi kesempurnaan hajinya? Jadi tidak mengurangi kewajiban, hanya mengurangi sunnah. Sedangkan kita haji sekali seumur hidup kan ya, benar? Maka sayang. Jadi meninggalkannya tidak dosa tapi rugi. Jadi usahakan semaksimal mungkin sunnahnya diambil semua, diambil semua. Jadi nanti bisa buat surat pernyataan, minta. Dan Bapak Ibu tanya kalau daftar nih. Bapak Ibu haji reguler, tanya ke daftar. Usahakan kalau Bapak Ibu haji reguler atau mengberangkatkan orang tua, ikutkan KBIH. Ikutkan KBIH, tanya ke KBIH-nya. Jangan sendiri, jangan mandiri, usahakan ikut KBIH, tanya. Tarwiyah gak? Nanti kalau tarwiyah daftar di situ. Jadi lebih mudah. Atau kalau Bapak Ibu NH plus pun tanya, tarwiyah gak? Tanya, itu jadi pertanyaan pertama. Tarwiyah tidak, bermalam tidak di Muzdalifah. Itu dua tuh tanyakan. Apakah boleh kita haji lagi apabila sebelumnya kita sudah pernah berhaji tetapi haji sebelumnya belum sesuai dengan sunnah? Insya Allah kalau Bapak Ibu lihat rukunnya telah terpenuhi, kewajibannya sudah, ada anggota keluarga yang belum, lebih baik diserahkan kepada yang lain. Berikan kesempatan kepada mereka. Berikan kesempatan kepada mereka. Masalahnya sekarang banyak juga yang jualan. Ini saya mohon maaf, saya perlu bahas. Banyak juga yang jualan sunnah, tetapi ketika ditanya ternyata di sana tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ada travel, ya maksudnya orang dia mengklaim ini sesuai sunnah, tapi ternyata di Mina dia jamak juga, lu maghrib dengan isya, tidak sesuai. Jadi ibu nanti atau bapak coba cek lagi apa yang menurut bapak dan ibu tidak sesuai sunnahnya seperti apa. Kalau misalkan ada kesempatan, ada kelapangan, bisa berangkat lagi, silahkan untuk berangkat lagi. Tapi jika ada anggota keluarga inti kita yang belum berangkat, lebih baik berikan kesempatan kepada yang lain. Selama rukun dan kewajibannya telah terpenuhi. Selama rukun dan kewajiban terpenuhi. Kan tadi kita bahas tuh rukun dan kewajiban sudah terpenuhi, kasih kesempatan kepada yang lain. Kasih kesempatan kepada yang lain. Saya dan suami telah mendaftar haji reguler tapi masih 7 tahun lagi dan saat ini kami sedang berusaha menjual rumah kedua. Pertanyaannya, apakah seandainya kedua usaha yang kami lakukan ternyata Allah takdirkan sang suami wafat sebelum berhaji, apakah kami berusaha kebetulan keuangan dimasuk? Insyaallah man taballahu alaihi. Bapak Ibu sudah berikhtiar, sudah mendaftar, apalagi mau jual rumah biar lebih cepat, itu ikhtiar ya, usaha. Maka insyaallah tidak masalah. Tapi ingat, perhatikan nih. Kalau Bapak Ibu daftar haji reguler atau NH plus, ketika Bapak Ibu mau berhaji lebih cepat, itu kesempatannya hanya di, kalau dulu furoda ya, sekarang mujamalah namanya, di mujamalah. Terjadi tahun lalu itu kan Bapak Ibu tahu dan dengar ya, ada istilahnya haji ONH plus percepatan, betul ya? Jadi ada jamaah dia sebetulnya tahun ini harusnya berangkat ONH plus. Tahun lalu itu dia ingin lebih cepat karena nggak tahu umur, dia daftar di salah satu biro perjalanan. Ternyata dia daftarnya itu furoda. Dulu tahun lalu masih ada furoda. Ternyata diterimanya sebagai furoda, dimasukkannya ke ONH plus percepatan. Yang kasus kemarin itu 10.000 kuota kasus ONH plus percepatan. Dia pas tahun ini mau berangkat nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah berangkat tahun lalu pakai ONH plus percepatan. Nggak bisa, dia harus nunggu 10 tahun baru bisa berangkat lagi. Baru bisa berangkat lagi. Jadi dilihat regulasi itu, Bapak Ibu harus melek regulasi. Hati-hati jangan sampai tidak melek. Cuman kasihan juga banyak orang yang tadi Bapak Ibu di kita tuh aneh, mau berhaji tapi nikung orang. Saya nggak paham tuh. Sekarang yang jual banyak sampai hari ini, orang yang jual haji reguler daftar langsung berangkat bisa.
resmi haji reguler, Bapak Ibu nih daftar langsung berangkat. Nambah 150 juta. Langsung berangkat. Coba orang yang antri udah 20 tahun, 15 tahun ditendang. Alasan mereka bukan ini kuota orang yang meninggal. Meninggal kan ada haknya ke warisnya. Warisnya nggak mau, warisnya nggak sanggup. Berarti ada yang setelahnya dong, yang antrian setelahnya. Kenapa harus kita? Terus uang 150 itu kemana larinya? Kalau resmi kan nggak mungkin semahal itu, betul tidak? Niatnya untuk berhaji, saya bingung juga haji. Ini untuk ibadah tapi ngentolimin orang. Nah, itu kayak mau sholat di soft pertama, yang di soft pertama dia tarik-tarikin sama dia. Kira-kira ribut gak Bapak Ibu? Ribut. Ya. Apa hukumnya berfoto depan Ka'bah saat sedang beribadah haji atau umroh? Hati-hati keikhlasan itu. Kalau tujuannya syiar sebetulnya tidak masalah, tapi hati ini luar biasa. Rata-rata orang yang ingin orang tahu betul gak dia ibadah. Kayaknya rugi kalau orang nggak tahu dia ibadah. Bahkan dia yang sering memulai pembicaraan. Yang di fotonya bukan dia, fotonya itu sisi Ka'bah. Alhamdulillah. Biar orang nanya, antum umroh? Atau dia doanya, fotonya sambil doanya ngebelakangin Ka'bah. Padahal kiblatnya doa, kiblatnya sholat ke Ka'bah. Antum umroh? Alhamdulillah, jawabannya begitu ya. Doain aja. Atau pas pulang dia yang buka pertanyaan. Antum kemarin liburan kemana? Ana pulang kampung. Antum kemana? Ana umroh, alhamdulillah. Jadi pengen ditanya balik. Saya saat punya dana hanya cukup untuk umroh, apa afdal saya umroh atau daftar haji? Barakallahu fiikum. Ini tergantung kasus per kasus ya. Karena umroh pun hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib. Imam Bukhari, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Jika dananya cukup untuk umroh dan tidak ada kemungkinan untuk bertambah, mungkin umroh daripada tidak sama sekali. Tapi kalau masih bisa kemungkinan untuk bertambah, menyicil, sebaiknya bisa untuk haji. Karena haji ini nanti menggugurkan kewajiban haji dan umrohnya. Artinya kalau kita masih bisa nabung, kan reguler mah lama ya. Saya sekarang hitung kalau 20 tahun saja atau 10 tahun lah. Saya hitungan cepatnya 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun itu ada berapa bulan? 120 bulan. Kalau dibutuhkannya itu tambahan 36 juta misalkan. Berarti per bulan per tahun itu berarti 3,6 juta. Kalau per tahun 3,6 juta berarti per bulan berapa ratus ribu? 300 ribu. Kalau kira-kira kita sanggup nabung per bulan 300 ribu, udah setahun beliin emas. 300 ribu, 300 setahun beliin emas. Ada hitungan seperti itu, lebih baik daftarkan haji kalau saran saya. Kecuali nggak ada, ini ada orang ngasih suruh umroh, bismillah umroh dulu. Nanti di sana gladi resik ya, pelajari. Apakah mana yang lebih afdol, memberangkatkan orang lain yang belum berhaji atau berangkat haji yang kedua kali, 3 kali dan seterusnya? Ini jangan pernah membandingkan ibadah dengan ibadah. Nah, ini yang saya sering tekankan. Kenapa harus dibandingkan? Mending umroh 2 kali, 3 kali atau nggak umrohin orang lain? Mending haji 2 kali, 3 kali atau menghajikan orang lain? Kenapa nggak pertanyaannya mending beli mobil baru apa berhaji? Kenapa pertanyaannya nggak mending beli rumah baru atau berhaji? Atau menghajikan orang lain? Kenapa harus antara 2 ibadah dibenturkan? Kalau masih bisa dua-duanya laksanakan. Tentunya kalau tidak bisa ya mending kita bantu orang lain untuk berangkat. Tapi kenapa 2 ibadah yang direndahkan? Kenapa yang tidak dipertimbangkan itu beli mobil baru atau memberangkatkan orang? Ada 3 pilihan nih, beli mobil baru, berangkat sendiri haji dan memberangkatkan orang lain. Kenapa yang harus jadi pilihan ini haji dan hajinya? Kenapa tidak mobil dan hajinya gitu? Paham gak maksud saya? Ini orang yang bisa berangkatin orang lain kan kayaknya nih sanggup beli mobil dan tiap berapa tahun mobil baru terus gitu. Kenapa dunia dan seakan-akan dunia ini udah nggak boleh diganggu gugat, tapi yang agama nih dua-duanya boleh. Makanya sering muncul mending kasih anak yatim atau umroh. Sering pertanyaan seperti itu. Ini hindarkan. Selama dua-duanya masih bisa digabung, alhamdulillah. Apakah orang yang berumrah pada bulan Ramadan mendapatkan pahala orang yang berhaji? Iya, bahkan berhajinya bersama Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatun ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan berhaji bersamaku. Pahalanya, tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dapat pahalanya.
Kalau seseorang setelah haji malah mendapatkan musibah kehilangan, apakah ujian untuk sedangkan sebenarnya tidak? Kalau berhaji itu malah menjadikan rezekinya lebih baik. Mohon penjelasannya. Oh, bisa ujian. Rezeki itu nggak harus berupa harta dunia. Sehat tuh rezeki. Karena ada orang yang sakit dia mau buang angin keluar ratusan juta. Maka kemampuan kita untuk buang angin tepat pada waktunya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan patokannya rezeki itu hanya barang dunia saja. Sehat kita ini rezeki. Ada bapak ibu yang mau jarinya saya tukar dengan 10 miliar? Mau Pak? Enggak, berarti jari ini lebih mahal dari apa? 10 miliar. Jadi ketika tangan kita tidak tetanus, tidak harus dipotong, ya, berarti ini rezeki bukan? Rezeki, ya. Dan orang terkena musibah itu bukan pertanda dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu adalah ujian dari Allah. Siapa yang tahu antara ujian atau hukuman? Diri kita yang bisa membedakan. Kita ini sedang taat atau sedang maksiat. Kalau sedang maksiat ini hukuman, teguran. Kalau sedang taat ini adalah ujian. Ini sholat enggak pernah, giliran dapat musibah saya sedang diuji sama Allah. Sekolah enggak, malah pengen ikut ujian. Tapi antum taat, sholat dijaga, dapat musibah, itu bisa sebagai ujian. Yang tahu itu ujian atau teguran adalah kita. Kemudian kami sedang melaksanakan haji 2010. KBIH kami melakukan Jumratul Aqabah saja di tanggal 10, kemudian ke Mekah. Apakah harus mengulang kembali hajinya? Nah, tadi lempar jumroh itu rukun atau kewajiban? Lempar jumroh rukun atau kewajiban? Kewajiban. Berarti harus diulang tidak hajinya? Tidak harus diulang hajinya, ya, tidak harus diulang hajinya. Dan ketika seseorang melakukan pelanggaran di dalam umrah ataupun haji, maka itu dilihat sebab pelanggarannya seperti apa. Kalau karena kejahilan, ketidaktahuan, ma'fu. Lupa, ma'fu. Kalau misalkan karena ada kesengajaan tanpa udzur, maka dia harus membayar dam dan berdosa. Kalau melakukan dengan sengaja dan karena ada udzur, dia membayar dam dan tidak berdosa. Pada 2023, teman-teman haji dari KBH lain mereka memotong hajinya setelah umroh sebelum tarwiyah. Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam. Yang saya tahu di tanggal 10, 11, 12 dan 13, ya. Itu masuk ke dalam sedekah kalau sebelum tanggal 10. Sebelum tarwiyah masuknya ke dalam sedekah. Kami dapati juga mereka melempar Jumratul Aqabah di malam Id. Di malam Idnya sudah lewat tengah malam mereka keluar dari Muzdalifah atau bagaimana? Jika sudah masuk tanggal 10 dan karena ada udzur orang-orang yang sudah sepuh di antara mereka, rombongan, sehingga di Muzdalifahnya hanya mabit sesaat, kemudian langsung ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah, insyaallah enggak masalah. Ya, karena lempar Jumratul Aqabah di tanggal 10 itu waktunya bukan dari pada tergelincirnya matahari, tapi sebelum itu. Berbeda dengan tanggal 11, 12 dan 13. Apakah tanggal 10 Dzulhijjah harus selesai ibadah tawaf ifadah maksudnya? Tawaf ifadah, saya haji, lempar jumrah Aqabah, cukur? Enggak harus semua. Jadi boleh untuk tawaf ifadah itu bisa ditunda sampai hari-hari tasyrik, termasuk sa'i haji. Ya, termasuk sa'i haji. Jadi enggak harus semuanya dilaksanakan hari itu. Karena memang lelah luar biasa. Apalagi kalau antum lempar jumrah dulu, malas biasanya tuh ke Masjidil Haram. Cukur tanggal 10 apakah harus di Mina atau harus di Masjidil Haram? Enggak harus di Masjidil Haram, enggak harus di Mina. Cukurnya boleh di mana saja. Yang penting kalau sudah cukur, sudah tahallul awal. Kalau belum cukur, belum tahallul awal. Jadi di barbershop juga boleh. Tidak ada keharusan tempat di mana, tidak harus. Di luar Masjidil Haram boleh, di luar Mina pun boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini manasik haji kilat singkat. Kebut ya.
Baik, semoga jadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk punya angan-angan, cita-cita, semangat berikhtiar untuk haji. Ternyata tidak begitu mahal ya, dengan 25 juta. Ya kalau motornya NMAX, PCX harusnya bisa diganti dengan motor bebek, uangnya dipakai DP buat haji reguler. Bisa gak harusnya? Bisa. Cuman niat apa enggak itu doang. Masa buat beli motor 40 juta kebeli, buat DP haji nggak kebeli. Kemudian tiap bulannya 300 ribu dari gaji itu disisihkan. Setahun beliin emas, tabung emas, setahun beliin emas, sehingga harganya tidak kena inflasi. Sehingga pas tahun keberangkatannya siap, duitnya sudah lengkap. Mungkin bisa lebih buat beli hadiah untuk keluarga begitu pulang ya. Intinya niat, ikhtiarkan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk berhaji dan menghajikan orang tua kita, keluarga kita, pasangan hidup kita sebelum ajal menjemput kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.